Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi penguatan tentang tabel distribusi frekuensi. Apa itu tabel distribusi frekuensi? Jadi bentuknya seperti ini. Jadi tadi data mentah ini bisa kita sederhanakan, bisa kita susun menjadi sebuah tabel, ya. Tabel distribusi frekuensi di sini. Jadi ini saya contohkan data tentang berat badan siswa kelas 12 IPS, ya. Jadi misalkan ada, ya, jadi kalau di jumlah 40, jadi ada siswa kelas 12 IPS sejumlah 40 orang, kemudian melakukan pengukuran berat badan. Nah, tentunya kan kemarin anak-anakku sekalian sudah Ibu minta untuk dari data merangkum materi yang dari data mentah ke dibentuk menjadi sebuah tabel distribusi frekuensi. Ya, bisa dilihat di situ. Nah, di sini saya contohkan soal yang lain. Jadi misalkan seperti ini, berat badan 36 sampai 40, frekuensinya 3. Apa artinya ini? Berarti ini siswa yang memiliki berat badan antara 36 sampai 40 ini 3 orang. Seperti itu maksudnya. Siswa yang memiliki berat badan 41 sampai 45 ini ada 4 orang, dan seterusnya. Paham ya? Dan ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui dan harus akrab dengan ini. Ada yang namanya batas bawah. Apa sih batas bawah? Ya, jadi sebelum ke batas bawah ini ada namanya kelas. Kelas ke-1, kelas ke-2, kelas ke-3, kelas ke-4, kelas ke-5, kelas ke-6, kelas ke-7. Jadi tabel yang ada di sini ini terdiri dari 7 kelas. Nah, masing-masing kelas ini ada namanya batas bawah, ada namanya batas atas. Batas bawah yang mana? Yang ini. Batas bawah kelas pertama berarti 36. Batas bawah kelas kelima berarti itu 2, 3, 4, 5. Batas bawahnya berarti 56. Ya, paham ya? Kemudian ada namanya batas atas. Batas atas yang sini 40, 45, 50, 55, 60, 65, dan 70. Kalau ditanya batas bawah kelas ke-7, berarti jawabannya adalah 70. Oke, paham ya untuk batas bawah sama batas atas? Nah, selain batas atas dan batas bawah, ini ada yang namanya tepi bawah. Apa itu tepi kelas ya? Jadi ini tepi kelas itu ada 2. Ya, tepi kelas itu ada 2, tepi bawah sama tepi atas. Untuk apa sih tepi atas ya? Tepi atas, tepi bawah. Jadi misalkan di sini ini batas bawahnya 36. Kemudian 36, 37, 38, 39, 40. Oke, 40 di sini. Kelas berikutnya di sini 41 dan seterusnya. Oke, perhatikan di sini. Interval 36 sampai 40. Kemudian 41 sampai 45. 42, 43, sini ya. Nah, bisa dilihat di sini antara 40 sampai 45 ini punya siapa ini ya? Tidak ikut kelas yang pertama, tidak ikut kelas yang kedua. Nah, oleh sebab itu, maka di sini dimunculkan adanya tepi kelas. Jadi ini memperluas jangkauan dari kelas ini. Ya, tepi kelasnya di mana di sini?
Sehingga ini dikenal ada namanya tepi bawah, ada namanya tepi atas. Tepi bawah ini kita peroleh dari batas bawah dikurangi 0,5. Ya, jadi kalau ini 36 dikurangi 0,5 berarti 35,5. Tepi atas ininya ditambah. Oke, ini yang tepi bawah dulu aja ya. Tepi bawah berarti ini dikurangi 40,5. Ini 45,5. Ini 50,5. 55,5. 60,5. Kemudian ini 65,5 ya. Batas bawah dikurangi 0,5 jadilah tepi bawah. Kemudian ada namanya tepi atas. Ini dari batas atas ditambah 0,5. Berarti 40 ditambah 0,5. 40,5, 45,5, 50,5, 55,5, 60,5, 65,5, 70,5. Nah, dilihat di sini. Tepi atas kelas pertama pasti sama dengan tepi bawah kelas kedua. Ya, jadi ini. Di sini nih pasti berimpit 40,5 ini adalah tepi atas kelas pertama berimpit dengan tepi bawah kelas kedua. Oke, paham ya anak-anak sekalian tentang tepi atas, tepi bawah? Nah, berikutnya adalah menggambar histogram dan poligon frekuensi. Ya, untuk menggambar histogram ini cukup mudah. Ya, jadi kalian bisa menggambar frekuensi pada sisi yang vertikal dan ininya adalah tepi kelas. Ya, tepi kelas. Kemudian karena ini tidak dimulai dengan 0 ya. Jadi kalau ini kan 0 ini. Ini langsung 35,5, ini 40,5. Nah, di sini ini dikasih tanda seperti ini menunjukkan kalau dia memiliki jarak yang sama dari 0 sampai 35,5. Oke, ada yang lupa satu, ada yang namanya panjang kelas. Jadi ini juga banyak digunakan pada perhitungan di bahasan statistik ini. Panjang kelas ini bisa kita cari dari tepi atas dikurangi tepi bawah. Yang manapun boleh. Ya, jadi kalau kalian suka pakai 45,5 dikurangi 40,5 berapa? 5 ya. Nanti akan sama. 40,5 dikurangi 35,5 hasilnya juga sama. 5 ya. Ya, jadi panjang kelas 45,5 dikurangi 40,5 jadi sama dengan 5. Atau bisa juga kalau nggak suka pakai rumus pakai jari bisa ya. Jadi 36, 37, 38, 39, 40. Oke, ini ada 5. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Jadi boleh pakai rumus ini atau dihitung aja pakai tangan boleh ya. Nah, guys, panjang kelas sudah, sekarang kita ke histogram. Ya, histogram bagaimana cara menggambarnya? Jadi ini kita gambar tepi bawah sama tepi atasnya, kita cari frekuensinya. Jadi 35,5 kita hubungkan dengan 3. Mana 3 ini ya? 3. Oke, tepi bawahnya 35,5, tepi atasnya 40,5. Dihubungkan dengan 3. Oke, kelas yang kedua, 40,5 kita hubungkan dengan 4. Berarti naik 1. Oke, 4 di mana? Saya tarik garis dari sini. 45,5 hubungkan juga dengan 4. Ya, paham ya?
Sudah, jadi dengan cara yang sama sampai selesai ya. Nah, berikutnya adalah tentang poligon frekuensi. Poligon frekuensi, jadi ini ada namanya nilai tengah. Nilai tengah itu bisa kalian cari dari batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Jadi 41 ditambah 45 dibagi 2. Ini sama dengan 43 ya. Atau bisa juga pakai tangan juga, yang tengah mana? 36, 37, 36, 37, 38, 39, 40. Oke. 36, 37, 38. 38 ya. 46, 47, 48, 49. Oke, ini berarti 48. Ini berarti 53. Ini berarti 58. Ini berarti 63. Ini berarti 68. Nah, poligon frekuensi ini kalau digambarkan ini berarti ini 38 ya. 38 ini berarti di tengah-tengahnya. Nah, yang disebut poligon frekuensi, jadi ini dari 38 ditarik garis ini. Ini adalah menghubungkan garis-garis ini namanya adalah poligon frekuensi. Dari data berat badan kelas siswa kelas 12 IPS. Ini bisa ini maju satu ini ya. Ini juga. Oke, cukup mudah ya, bukan? Tentang histogram dan poligon frekuensi.